warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwinarti, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas IKIP Mahadewa Indonesia. Nomor induk mahasiswa 2023000010083. Dan saat ini sekaligus saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Genteng, Banyuwangi. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Genteng, layanan dasar bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying, metode Problem Based Learning. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, Bu Sri ucapkan selamat siang, selamat sejahtera selalu. Anak-anak, sebelum kita menginjak pada materi pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan untuk si ketakwaan memimpin doa terlebih dahulu. Si ketakwaan? Oke, silakan Mas. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum layanan Bu Sri, tadi mapel apa? Bahasa Inggris. Oke, kalau begitu sekarang kita menginjak pada layanan bimbingan ya, layanan bimbingan klasikal. Sebelumnya Bu Sri ingin tahu bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Walaupun sudah siang, saya harapkan kalian tetap semangat. Oke, anak-anak. Sebelumnya Bu Sri ingin tahu di antara kalian pada siang hari ini ada nggak yang tidak masuk? Ada? Oke, terlebih dahulu Bu Sri akan absen ya. Afgan Dwi Prapanca, Ajeng, ada? Anissa Yumna, hadir. Aswin, izin. Aswin, izin. Aura Sabila, sakit. Bunga Putra, hadir. Cindy Aurelia, hadir. Distia, Eko, Fitra, Glenn, izin. Mulai kapan Mas Glenn izin? Tadi. Hanum Safa, Karina, Kenzo, Kirei, Marsha, Maidin, izin. Muhammad Naufal, Muhammad Yusuf Raihan, Naila Putri, Oriza, oh di depan. Panji Wijaya, Reno, Rizky, Sondang, hadir. Talita, Zahra, Zahrotus. Oke, jadi yang izin ada 3, yang sakit 1 ya anak-anak. Oke. Anak-anak, siang ini Bu Sri ingin memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying. Metode yang Bu Sri pakai adalah Problem Based Learning dengan tujuan peserta didik atau kalian dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, sebab dan dampak, serta tahu cara untuk melawan bullying. Nah, juga kalian dapat memahami tentang pengertian apa sih bullying, kemudian
Apa sih yang menyebabkan bullying itu? Baik dari dampak negatif maupun dampak positif. Kemudian kalian bisa memahami dan mencegah terjadinya bullying. Tuh, ya. Baik, kegiatan ini mari kita mulai dengan tahap orientasi masalah. Sebelum Bu Sri menginjak pada sesi inti, mohon kalian ini nanti simak video yang akan Bu Sri tayangkan, ya. Setelah itu kita membentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah pernah kita lakukan. Baik anak-anak, agar kita semakin rileks, refresh pikiran kita dan semangat kita semakin bertambah, sebelum kita menginjak pada inti daripada layanan pada siang hari ini, mari kita refresh dengan ice breaking dengan lagu Stop Bullying. Bisa kan? Oke, yuk kita berdiri untuk ini Stop Bullying. Ya. Oke, kita mulai. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong menyayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling salam dan sayang sama teman. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah fresh kan? Fresh kembali ya. Oke. Baik, menginjak layanan atau kegiatan kita pada siang hari ini, mari silahkan kalian menyimak video yang akan Bu Sri tayangkan di sini dengan topik Stop Bullying. Aku Rian, senior. Kamu orang mana? Orang. Jauh ya. Hei, ada apa ini? Pergi dulu ya. Aku cuma mau ngajak kenalan doang, Pak. Benar begitu, Maya? Iya, Pak. Ya, ya sudah. Kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Baik, Pak. Baik, nanti ngobrol lagi ya. Maya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya ya. Saya akan wali kelas kamu. Iya, Pak. Ya ampun, manggil Mas ngapa terus? Apa sih, Dek? Aku gimana? Dek, Mas masuk ya. Mas bosan di kamar nih. Mas mau tidur. Dek, Dek, Dek. Mas baca komentar di postingan foto kamu. Itu siapa yang bikin akun Mas cantik? Mas jangan bikin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh, Mas lihat aja. Kamu, Dek. Apa sih, Dek?
Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya, boleh cerita Bapak. Bapak lihat beberapa hari ini kan kurang fokus belajar. Maaf Pak, saya Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dulu lepas sekolah ya. Bapak. Ya sudah Maya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, yaitu tentang masalah perundungan maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial, dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian semua, ya. Mengerti anak-anak? Ya udah, untuk hari ini cukup sampai sini ya. Anak-anak, itu tadi salah satu contoh dari beberapa jenis bullying. Itu tadi antara lain contoh bullying apa? Cyberbullying. Baik, di sini Bu Sri akan menambahkan sedikit pemaparan materi terkait perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, baik secara verbal, fisik, media sosial maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Ya, kekuatan yang tidak seimbang. Ya, kekuatan yang tidak seimbang. Kadang ada yang merasa, aku laki-laki, aku kuat, aku punya power, seperti itu. Ya, kemudian sesuatu yang berulang. Biasanya bullying bukanlah tindakan kejam atau perilaku kasar, sebaliknya itu biasanya berkelanjutan dan terus-menerus diulang. Pengganggu sering menargetkan korban, kemudian mereka beberapa kali. Di sini bisa ada nggak yang bisa memberikan contoh? Suatu misal terjadi pemalaan, itu kan target, ya. Pernah terjadi nggak di kelas ini? Tidak ya? Alhamdulillah. Kemudian aspek lain yang membedakan pelaku bullying dari perilaku jahat atau kasar lainnya adalah pelaku bullying bermaksud untuk melukai target. Pengganggu melecehkan orang lain dengan sengaja. Itu juga termasuk bullying. Nah, anak-anak, jenis-jenis bullying ada, yaitu verbal dan non verbal. Nah, bullying verbal di sini seringkali tanpa sadar dilakukan. Banyak pelaku perundungan verbal ini berdalih bahwa mereka hanya melontarkan lelucon atau bercanda saja, dan korban berperan jika merasa tersinggung dengan kalimat atau perkataan tidak menyenangkan yang mereka ucapkan. Perundungan verbal atau verbal bullying biasanya berupa kalimat kasar atau ejekan yang ditujukan pada seseorang. Pernah terjadi tidak? Ada yang pernah mengejek tidak? Nah, dampak dari verbal bullying adalah anak atau siswa menjadi takut berbicara atau mengemukakan pendapat. Korban perundungan verbal memiliki ketakutan ketika harus tampil di muka umum karena trauma pada tanggapan atau ucapan buruk yang pernah diterimanya. Ya, itu. Ini contoh verbal bullying, anak-anak. Ketika di perpustakaan, ya, mereka dibully.
dengan ucapan atau kata-kata yang membuat korban tersebut trauma. Oke. Kemudian yang kedua adalah perundungan fisik. Nah, di sini berbeda jauh dengan tanda-tanda bullying secara verbal. Kalau bullying secara fisik dapat meninggalkan bekas yang mudah terlihat oleh guru. Oleh karenanya dapat dilakukan penanganannya lebih cepat dan pelaku maupun korban dapat diidentifikasi dengan segera. Nah, ciri-ciri anak yang menjadi pelaku perundungan, yaitu perundungan fisik, diantaranya adalah bersifat emosional atau temperamen, nah, dan kurang berempati dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan anak atau siswa yang menjadi korban sering menunjukkan ketakutan yang berlebih saat harus bertemu dengan si pelaku. Korban juga biasanya malas pergi ke sekolah, meminta pindah sekolah, atau menangis, ketakutan dengan peristiwa yang pernah terjadi. Itu kalau perundungan secara fisik. Nah, penindasan fisik ternyata tidak hanya berupa pukulan atau aksi yang meninggalkan bekas atau luka pada tubuh korbannya. Bullying fisik juga dapat berupa penghadangan di tengah jalan, menggertak dengan membawa rombongan, atau melempari dengan benda-benda kecil. Kira-kira, ya, pernah terjadi enggak dengan kalian? Pernahkah, kembali pada diri kalian masing-masing, evaluasi diri. Pernahkah aku melakukan itu? Pernahkah aku jadi korban seperti itu? Ya, baik, ini sebagai bentuk contoh dari perundungan secara fisik, dia memukulnya. Ya, kemudian ada lagi perundungan secara sosial, yaitu social bullying. Contohnya, bullying sosial antara lain pengucilan atau intimidasi tidak langsung yang dilakukan secara berkelompok terhadap seseorang. Nah, hal ini banyak sekali dicontohkan dalam film-film remaja untuk membuat mereka menyadari akan mengalami kesulitan dalam berteman dan sering menyendiri. Hal ini dapat terjadi karena korban mungkin pernah melakukan tindakan yang tidak disukai oleh teman-temannya, memiliki kelebihan yang menonjol, sehingga menyebabkan pelaku merasa iri, atau memang memiliki kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Ya, di perundungan sosial terjadi sampai berlarut-larut karena bisa berdampak pada masa dewasa korban. Korban akan menjadi terbiasa menutup diri dan rentan mengalami depresi. Nah, ini contohnya. Anak-anak dengan melihat gambar ini sudah punya gambaran, ya, bahwa hal ini juga akan sangat berbahaya bagi si korban. Ya. Kemudian bullying yang keempat adalah cyberbullying, seperti yang ada di video tadi. Ya. Cyberbullying meskipun tergolong baru karena baru muncul sejak sosial media dan internet marak di kalangan masyarakat, namun sering sekali terjadi di sekitar kita. Munculnya hater yang sering kali memberikan komentar-komentar pedas pada laman media sosial merupakan salah satu contoh dari perundungan dunia maya. Bentuk-bentuk lain bullying siber, misalnya status atau unggahan gambar bernada negatif yang ditujukan pada seseorang dan obrolan via aplikasi chat yang mengintimidasi. Nah, anak-anak, dari contoh video tadi sudah sangat jelas, ya, bahwa kita jangan mudah mengupload foto yang sekiranya bisa menimbulkan dampak yang kurang baik. Karena bullying di dunia maya itu sering tanpa kita sadari kita lakukan, ya.
Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan, setelah kalian memperhatikan PPT atau materi yang sudah Bu Sri berikan, silakan kalian sekarang untuk membentuk kelompok ya, sesuai kelompok yang kapan hari. Baik, seperti itu silahkan. Baik, setelah terbentuk kelompok, maka tugas kalian berdiskusi ya, berdiskusi dengan instrumen yang Bu Sri berikan ini nanti, tolong didiskusikan dan nanti salah satunya bisa menjadi perwakilan dari kelompok masing-masing untuk memaparkan apa hasil daripada yang kalian diskusikan ya. Oke, silakan diisi. Dalam pengisian kalian bisa menggunakan ini. Kalian bisa browsing ketika kalian menemukan arti yang tidak bisa kalian ketahui di situ. Ya, kalian bisa menggunakan HP masing-masing ya. Dan tolong didiskusikan, nanti hasilnya bisa dipresentasikan. Silakan anak-anak. Untuk tayang Sip. Saramu yang kesel. Kurang titik. 2000. Coba yang sana sudah ketemu semuanya? Belum. Ya dibagi yang satu mendiskusikan kelompok yang ini, terus yang satu mendiskusikan terkait sosialnya, terkait gitu ya. Oh iya. Itu hasilnya kan lu. Berarti agar lek dijegal gangguan kabel sing kasongo Yang lainnya browsing.
anak-anak, sekarang saatnya untuk kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Diawali dari kelompok 1, ya, siapa yang menjadi ininya? Koordinator dari Intan. Oke, silakan Intan, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Intan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil evaluasi dari diskusi kelompok kami. Yang pertama ada contoh-contoh bully yang sering terjadi di sekolah. Yang pertama ada pemalakan, mengunci teman di kamar mandi, mencakar, mendorong, dan mengejek fisik teman. Untuk yang kedua ada bullying di tempat tinggal, seperti pelecehan verbal, pelecehan fisik, ucapan kasar, dikucilkan oleh masyarakat, serta menggibahi orang. Yang selanjutnya ada 5 daftar bullying dengan dampak negatif baik secara fisik maupun psikis. Yang pertama contohnya ada mengancam, di mana pada saat kita mengancam korban akan merasakan masalah kesehatan mental dan psikisnya bisa terganggu. Yang kedua ada mengompas, yang kemudian di mana korban tersebut bisa terjadi gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga ada menjegal, di mana dampaknya bisa ada korbannya terjatuh dan mendapatkan luka fisik. Selanjutnya menarik kursi ketika temannya duduk. Nah, di sini korban bisa terpicu kebutaan pada korban karena tulang ekornya bisa jadi terbentur pada saat terjatuh. Kemudian yang selanjutnya ada memalukan dan menertawakan. Korban yang pasti akan merasakan trauma dan takut untuk bertemu dengan pelaku. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying yang ada di sekolah, penyebab serta cara mencegahnya. Yang pertama, mengolok nama orang tua. Penyebabnya di sini bisa karena iseng dan memang dibuat untuk bercandaan. Cara mengatasinya bisa seperti menegur dan memberikan pemahaman bagi pelaku. Yang kedua ada memalak uang teman dengan sebab karena mungkin terpepet tidak punya uang. Dengan cara mencegah atau mengatasinya, menghindari bertemu dengan pelaku dan melaporkan hal tersebut kepada pihak BK. Yang ketiga ada body shaming atau ejekan fisik. Penyebabnya bisa seperti karena memang dibuat bahan bercandaan dan pelaku ingin menjatuhkan hati korban. Cara mencegah atau mengatasinya dengan kita melaporkan kepada BK. Yang keempat ada memukul teman dengan sengaja. Mungkin di sini penyebabnya bisa terjadi karena adanya perselisihan dan ingin membalaskan dendam yang ada pada pelaku kepada korban. Kemudian cara mencegah dan mengatasinya adalah melaporkan kepada BK dan apabila ada teman yang mengetahui pelaku tersebut melakukan hal tersebut kepada korban, segera menegur dan memberikan pemahaman yang baik. Baik, cukup dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 yang luar biasa dengan hasil diskusinya dan ditemukan berbagai macam bentuk bullying dan dampak serta cara pencegahannya. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama. Untuk yang lainnya mohon nanti memberikan tanggapan setelah presentasi semuanya ya. Baik, silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Yumna Faiha dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu 5 contoh bullying di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengejek nama orang tua.
Yang kedua, mengejek pekerjaan orang tua. Yang ketiga, mengejek fisik teman. Yang keempat, memalak teman. Yang kelima, mempermalukan teman. Berikutnya, bullying di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, mengucilkan. Yang kedua, meninggalkan orang dengan sengaja. Yang ketiga, menyebarkan gosip yang tidak benar. Yang keempat, mempermalukan orang lain. Nah, yang kedua, 5 daftar bullying. Yang pertama, contoh bullying, mengancam. Dampak negatif pada korban, yaitu korban dapat trauma dan juga ketakutan. Yang kedua, mengompas. Dampak negatifnya adalah korban menjadi trauma. Yang ketiga, menjegal. Dampak negatifnya korban bisa mengalami cedera. Yang keempat, menarik kursi ketika teman duduk. Dampak negatifnya yaitu korban bisa mengalami cedera tulang ekor. Yang kelima, mempermalukan dan menertawakan. Dampak negatifnya yaitu korban bisa merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis bullying, penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama, jenis bullying secara fisik. Penyebabnya karena ejek-ejekan. Cara mencegah atau mengatasinya yaitu tidak terpancing untuk membalas. Yang kedua, secara lisan. Penyebabnya yaitu terjadi karena merasa iri. Cara mencegah atau mengatasinya yaitu lebih menerima. Yang ketiga, secara sosial. Penyebabnya yaitu menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Cara mencegah atau mengatasinya yaitu melakukan sosialisasi tentang bullying. Yang keempat, cyberbullying. Penyebabnya yaitu mengirim teks email yang isinya mengejek atau mengancam. Cara mencegah atau mengatasinya adalah mengawasi penggunaan gawai pada anak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 3 yang akan diwakili oleh Panji Wijaya. Mas Panji Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Wijaya, absen 23. Saya akan mempresentasikan evaluasi hasil kelompok saya. Yang pertama, understanding. Nomor 1, masing-masing 5 contoh bullying yang terjadi di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Bullying di lingkungan sekolah. 1, menyebar gosip atau fitnah. Kedua, tindakan kekerasan seperti pukulan dan lain-lain. Ketiga, mengejek nama orang tua. Keempat, mengejek kekurangan teman. Kelima, mendiskriminasikan teman. Nomor 2, contoh 5 daftar bullying. Contoh bullyingnya: 1, mengancam. Dampak negatif terhadap korban adalah teman merasa takut dan trauma. 2, mengompas. Dampak negatifnya adalah tidak senang dan merasa takut. Ketiga, menjegal. Yang dampak negatifnya adalah menyebabkan teman cedera. Keempat, menarik kursi ketika temannya duduk. Dampak negatifnya adalah menyebabkan kelumpuhan. Kelima, mempermalukan dan mentertawakan. Dampak negatifnya bisa membuat malu korban. Berikutnya adalah jenis bullying, penyebabnya, dan cara mencegah atau mengatasi. Yang pertama, menghina nama orang tua. Penyebabnya adalah ketidaksukaan dan ketidakpuasan dengan teman. Cara mencegah, pahami perspektif dengan orang tua. Jenis bullying kedua, menjegal teman dengan sengaja. Penyebabnya, memiliki rasa dendam dengan teman. Cara mencegah, menghargai berhubungan dengan teman. Keempat, mengancam teman. Penyebabnya adalah karena memiliki rasa dendam dengan teman. Cara mengatasi, menghargai kekurangan teman dan sadar diri. Keempat, mengejek fisik teman. Penyebabnya adalah karena teman memiliki kekurangan. Bahkan itu cara mencegahnya adalah sadar diri terhadap diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3.
Baik anak-anak, dari apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi kalian, setiap masing-masing kelompok sudah menyampaikan, sudah memaparkan hasil diskusinya. Untuk itu Bu Sri ingin tahu apa kesimpulan yang kalian dapat dari masalah bullying ini. Siapa yang bisa di sini? Oke, silakan Mas Odi. Apa kesimpulannya dari topik bullying di sini? Silakan. Untuk evaluasi hari ini, jadi kita semua tidak boleh membuli, mengejek atau melakukan perundungan terhadap teman, karena semua itu akan merugikan kepada teman, ya bisa membuat teman trauma, bisa membuat teman malu dan lain sebagainya. Jadi kita semua tidak boleh membuli sama teman. Ya. Baik, jadi intinya kesimpulannya bahwa bullying adalah merugikan, baik bagi si korban maupun si pelaku. Baik anak-anak, tadi sudah kalian simpulkan ya terkait apa yang sudah kalian lakukan siang ini. Untuk itu Bu Sri ingin tahu apa kesan kalian terkait layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini dengan topik bullying ini. Apa kesannya? Siapa yang mau menyampaikan terkait kesan? Oh, Mbak Maidin. Silakan Mbak Maidin. Jadi, Berdiri aja. Ya. jadi layanan kali ini membuat kita semua mengetahui dan memahami tentang contoh bullying, dampak bullying, serta cara mencegah dan mengatasinya. Jadi layanan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Baik. Baik, aplaus dulu untuk Mbak Maidin. Oke, terima kasih. Karena kalian yang pasti terkesan dengan adanya layanan hari ini, kalian menjadi memahami, kemudian mengetahui terkait bullying, kemudian tahu cara pencegahannya, dan tahu cara mengatasinya. Baik, terima kasih kalau begitu anak-anak. Alhamdulillah, semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian terapkan pada kehidupan keseharian. Ya, anak-anak, kesimpulan sudah, kesan sudah. Selanjutnya kita untuk tindak lanjut di minggu depan kita akan tindak lanjuti pada topik yang berbeda. Kalian sudah memahami kan bullying? Berarti kita akan pada pertemuan yang akan mendatang kita pada topik yang berbeda. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tepuk stop bullying. Boleh dimulai untuk Mbak Intan mungkin atau Mbak ini yang mewakilinya. Yuk, kita mulai aja bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Mencari, jangan suka menepuli, jangan suka caci maki. Stop bullying. Karena kita sudah kesepakatan waktu tadi hanya 1 jam pelajaran, sekarang sudah tinggal 2 menit. Maka itu Bu Sri akhiri pertemuan pada siang hari ini sebelum layanan ini berakhir, karena tadi diawali dengan doa agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadikan manfaat, maka kita tutup dengan doa. Silakan Mas, siapa yang memimpin doa penutup? Mas Noval, silakan Mas Noval untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri layanan siang ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya
kita pada topik yang berbeda ya. Untuk itu Bu Sri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.